Saudara, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Kali ini Natal akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi COVID-19 yang kita percayakan segera berakhir akan memaksa kita melakukannya di rumah masing-masing. Tentunya dengan makna yang sungguh kita percaya bahwa Yesus lahir dan hadir di hati kita masing-masing. Untuk itu, kami dari Panitia Natal Komisi Dewasa GKI Bintaro mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berpartisipasi menghias rumah dengan dekorasi dan suasana Natal yang cantik, yang menarik, yang bisa dilakukan bersama-sama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Dan selain menghias rumah dengan dekorasi Natal, kami pun men-challenge untuk setiap keluarga bisa melakukan prosesi penyalahan lilin. Sebelum ibadah dimulai, selama masa Advent pertama di setiap minggu satu lilin dimulai dari minggu pertama Advent tanggal 29 November sampai dengan berakhirnya masa Advent keempat di tanggal 20 Desember. Dan untuk menambah sukacita Natal di tahun ini, panitia menyediakan hadiah yang menarik senilai 2 juta rupiah untuk 3 pemenang. Dan kami panitia menunggu sebanyak-banyaknya partisipasi jemaat untuk mengirimkan foto dari minggu Advent pertama sampai minggu Advent keempat yang dikumpulkan dalam satu foto dan dikirimkan ke nomor di bawah ini, di mana kami akan menilai yang terbaik dan hasil pemenangnya akan kita umumkan pada tanggal 24 Desember pada saat perayaan Natal bersama secara online. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita meriahkan Natal tahun ini dengan ikut berpartisipasi dalam perlombaan yang kami siapkan. Dan mari bersemangat dalam berkreasi dalam menyambut Natal. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro mengucapkan selamat mengambil bagian dalam ibadah hari Minggu tanggal 20 bulan Desember tahun 2020. Pokok warta yang perlu kami sampaikan adalah 1. Sambut Advent bersama keluarga. Meriahkan Minggu Advent walaupun tetap di rumah. Saudara-saudara bisa melakukan 3M. Menghias ruang atau rumah masing-masing dengan nuansa Natal. Menyalakan lilin setiap memulai ibadah rumah tangga selama masa Minggu Advent, 1 lilin setiap minggunya. Memotret, kemudian share ke grup wilayah kita masing-masing.
Mari ramai-ramai kita ikut berpartisipasi, walaupun di rumah, tetapi tetap berkesan. 2. Natal Komisi Anak. Komisi Anak akan mengadakan ibadah perayaan Natal melalui aplikasi Zoom yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 20 bulan Desember tahun 2020 pukul jam 10 sampai dengan selesai. Dengan tema Natal, berbagi berita sukacita dari Lukas 1 pasal 39 ayat 56. Mari kita doakan agar pelaksanaan ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan semua jaringan dilancarkan serta semua yang mengikuti merasakan berkat dan kasih dari Yesus Kristus. Mohon partisipasi jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. 3. Perjamuan Kudus akhir tahun live streaming. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis tanggal 31 bulan Desember tahun 2020 pukul 19 atau jam 7 malam, GKI Bintaro Jakarta akan merayakan Perjamuan Kudus akhir tahun secara daring atau online. Perjamuan Kudus akhir tahun merupakan bagian dari kebaktian tutup tahun 2020 ditayangkan secara live streaming dan pelaksanaan Perjamuan Kudus ini dilakukan bersama-sama walaupun umat berada di kediaman masing-masing di waktu yang bersamaan dan tidak diperbolehkan dilakukan di luar jam penayangan ibadah tersebut. Mari kita mulai mempersiapkan diri untuk merayakan Perjamuan Kudus. Ibadah Minggu hari ini, 20 Desember 2020, dilayani oleh pengkhotbah Pendeta Hobart Fidoman Gracius Ospara, pemusik Saudara Berry Sianturi, Kantoria, Ibu Yanti Simbolon, dan Ibu Ratri Jari. Kita masuk liturgi ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini Minggu 20 Desember 2020 kita akan melaksanakan ibadah bersama-sama di tempat kediaman kita masing-masing. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, dan saling menjaga kehidupan sebagai satu keluarga di dalam iman. Kini sebelum memulai ibadah, kita saat hening sejenak. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita masuki panggilan beribadah. Kini ibadah siap dimulai. Dengan bangkit berdiri, kita menghadap kehadirat Tuhan yang Maha Agung. Tuhan selalu beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, Dia beserta dengan kita. Marilah kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 15, ayat 1, 2, dan 3, berhimpun semua. Segala bergumul
Ibadah kita didasari iman percaya kepada karya keselamatan yang sempurna di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan beserta kita. Jemaat dipersilakan duduk. Tema ibadah minggu ini adalah di ujung tanduk pergumulan. Tema ini bertujuan agar umat memahami bahwa dalam menutup minggu Advent, memahami bahwa beratnya pergumulan dapat dialami oleh siapapun juga, termasuk oleh orang-orang percaya. Namun Tuhan dengan kuat kuasa-Nya juga adalah Tuhan yang dapat diandalkan sebagai pemelihara dan penyelamat umat-Nya. Marilah bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa pengakuan dosa kita. Ya Yesus Kristus yang Maha Baik, Engkau begitu baik mengiringi penyertaan hidup kami, hingga kami siap memasuki Advent keempat. Kami juga memaklumi ketika banyak pergumulan yang kami jalani, tetapi kami tidak pernah mengucap syukur untuk pergumulan itu. Karena ada tangan Tuhan yang menyertai kami. Oleh karena itu, kami tahu juga bahwa dalam kelemahan kami, dosa-dosa kami begitu banyak Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau jamah dan ampuni dosa kami, sehingga kami layak kembali di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Engkau sabar menanti
Kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-5. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Inilah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai untuk saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam masa Advent, masa penantian kami akan kedatangan Tuhan, dan juga masa kami menanti peringatan akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kami mau datang dengan sebuah pengakuan bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan Tuhan, khususnya dalam kami menjalani berbagai pergumulan hidup kami, yang juga kami sadari tidak jarang kami berada di dalam ujung tanduk dari sebuah pergumulan hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami, menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami dapat dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedatangannya kami nantikan, yang kelahirannya kami nantikan untuk kami peringati. Kami berdoa dalam nama-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini dibaca dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. 1 Raja-Raja 19, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel segala yang dilakukan Elia,
Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izebel menyuruh orang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman-Nya, merenungkannya, dan melakukannya. Maranatha. Baru kemarin rasanya sapaan Tuhan menghampiriku. Melalui sahabat-sahabat yang sederhana namun setia. Cara Tuhan menunjukkan kesetiaannya. Ya, begitulah hidup. Ada harapan, ada pergumulan, ada sukacita.
kesedihan, semuanya mengaduk-aduk perasaanku. Mengombang-ambingkan asaku. Tak ku tahu kapan berlalu. Akankah pupus harapanku? Ya Tuhan, berapa lama lagi cawan ini berlalu? Sesungguhnya, dengan kesabaran, kesukaran menjelang, dengan setia derita ku tanggung, dengan harapan ku song-song hari baru. Kini kesukaran dan derita telah menyentuh mulutku dan sebentar lagi akan menenggelamkanku. Berapa lama lagi kah Tuhan Engkau tahirkan aku? Kau angkat deritaku, Kau pulihkan keadaanku. Berapa lama lagi kah Tuhan? Aku segera datang. Sesungguhnya tidak kutahan kasih setiaku, tidak kutunda berkat. Ketahuilah, waktuku bukanlah waktumu, jalanku bukanlah jalanmu, rancanganku bukanlah rancanganmu. Semua indah pada waktunya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan percaya kuasa-Mu memulihkan
hatiku selalu ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat menjelang Natal dan selamat memasuki Minggu Advent yang keempat. Sangat bersuka cita bahwa di Minggu Advent yang keempat ini kita bisa bertemu dan juga bersama-sama memperingati Minggu Advent yang keempat dengan sebuah tema di ujung tanduk pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema ini adalah sebuah tema yang mungkin sangat amat pas dengan kondisi kita saat ini. Tema ini adalah sebuah tema yang mungkin sangat menggambarkan bagaimana kondisi yang ada di sekitar kita saat ini. Maka ketika Panitia Natal membuat sebuah gambaran melalui drama Natal yang menunjukkan bagaimana pergumulan menjadi begitu berat di tengah masa-masa sulit seperti saat ini, maka tentu ini adalah sebuah cerminan atau refleksi dari apa yang sedang kita yang sedang kita jalani di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Maka berada di ujung tanduk pergumulan ketika kita melihat tema ini dan ketika kita melihat bagaimana gambaran dari pergumulan yang dihadirkan di dalam video atau drama Natal tadi, mungkin perasaan kita bisa jadi campur aduk melihatnya. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara mencoba untuk melihatnya, mencoba untuk menghayatinya, kira-kira perasaan apa yang ada bagi Bapak, Ibu, dan Saudara ketika Bapak, Ibu, dan Saudara melihat pergumulan dari saudara-saudari kita yang digambarkan di video tadi. Tentu perasaan ini akan sangat bercampur aduk. Orang-orang yang di video itu digambarkan sebagai orang-orang yang seolah-olah kebingungan, seolah-olah memiliki pergumulan yang sudah berada di ujung tanduk atau sudah berada di masa-masa di mana mereka tidak tahu harus berbuat apa terhadap pergumulan mereka. Maka rasa marah, putus asa, penyesalan, keraguan, dan ketakutan mungkin adalah perasaan-perasaan yang dominan yang muncul ketika kita melihat video tadi. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih, berada di dalam ujung tanduk pergumulan memang adalah sebuah tema yang sangat kuat yang menggambarkan bagaimana ketika seseorang menghadapi sebuah pergumulan yang seolah-olah ia tidak bisa lewati lagi. Maka ketika kita membaca dari 1 Raja-Raja 19 yang tadi kita sudah baca bersama-sama, di sana kita menemukan bagaimana Elia, seorang nabi Allah, juga merasakan
berada di dalam ujung tanduk pergumulannya. Ketika ia yang sudah begitu luar biasa melakukan pelayanannya, kemudian diancam bahwa dia akan dibunuh oleh permasyuri dari Raja Ahab, yaitu Isabel. Isabel mengancam Elia dan mengatakan bahwa dalam waktu 1x24 jam Elia akan dicabut nyawanya oleh Isabel. Tentu ini bukan sebuah ancaman kosong, karena Isabel adalah seorang yang sangat kuat dan memiliki pengaruh yang kuat pula. Ia telah membuat Ahab berbalik kepada Baal dan menyembah dewa-dewa bangsa lain. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, Elia merasa sangat terancam. Ia merasakan nyawanya akan lenyap karena ancaman dari Isabel. Ia berada di ujung tanduk pergumulannya. Maka tidak heran di ayat 3 dikatakan, takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ia lari karena ia takut. Ia lari karena ia merasakan perasaan yang sangat mengerikan dari ancaman-ancaman yang ia dapatkan. Perasaan negatif itu kemudian mempengaruhinya, yang ia kemudian rasakan di ujung tanduk dari pergumulannya. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat kisah hidup Elia, kita tentu tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuangannya. Ujung tanduk pergumulan yang dirasakan oleh Elia kemudian bisa ia lewati, dan bahkan ia bisa melanjutkan karya pelayanannya dengan begitu luar biasa. Maka sebagai orang-orang beriman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Elia yang berada di ujung tanduk pergumulannya, dan bagaimana kemudian ia bisa bangkit kembali dan menjalankan kehidupannya dengan penuh pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang setidaknya ada dua hal yang dapat kita pelajari melalui kisah Elia. Yang pertama adalah, Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa siapapun kita, apapun posisi dan jabatan kita, apapun perbuatan atau hal-hal yang kita lakukan bagi Tuhan dan bagi sesama, ternyata hal tersebut tidak dapat menjauhkan kita dari ujung tanduk pergumulan. Elia, Bapak, Ibu, dan saudara, adalah nabi yang sangat dihormati di Israel. Ia dianggap sebagai nabi yang memiliki karya yang luar biasa, simbol perlawanan terhadap nabi-nabi palsu yang mencoba untuk menyesatkan bangsa Israel. Ia berhasil menumpas begitu banyak nabi palsu yang berusaha untuk menyesatkan bangsa Israel, yang juga merupakan bagian dari kekacauan yang timbul di masa Raja Ahab. Elia dikenal sebagai nabi yang sangat spesial karena ia adalah salah satu nabi yang dianggap nabi yang tidak mati. Ia bahkan diangkat ke sorga oleh Allah. Kita akan menemukan kisahnya di dalam kelanjutan dari 1 Raja-Raja 19 ini. Bahkan nabi-nabi setelah Elia banyak sekali yang coba disamakan dengan Elia. Bahkan Yesus dan Yohanes Pembaptis, kalau kita melihat bacaan Injil di masa-masa Advent ini, kita akan menemukan bagaimana mereka pun disamakan dengan Elia. Karena Elia adalah nabi yang sangat spesial, nabi yang sangat luar biasa. Bahkan dalam minggu transfigurasi ketika Yesus berubah rupa, ia naik ke atas gunung, ia bertemu dengan Elia dan juga Musa. Dua nabi yang dianggap memiliki pengaruh yang luar biasa, karya yang luar biasa, utusan Allah yang begitu luar biasa. Sekalipun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara, ternyata dari kisah 1 Raja-Raja 19 ini, kita justru menemukan kemanusiaan dari Elia. Ia adalah ternyata manusia yang rapuh. Ia ternyata adalah manusia yang juga bisa merasakan ujung tanduk pergumulan. Ia ternyata bukan manusia yang hanya disertai dengan berkat dan berkat karena begitu besar karya yang ia lakukan, tetapi ia juga harus menghadapi ujung tanduk pergumulannya. Maka hal ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan saudara, mengenai kerapuhan kita sebagai manusia.
Tidak ada, Bapak Ibu dan Saudara, satu orang pun yang dapat luput dari ujung tanduk pergumulan kita. Seberapa baiknya hidup kita, seberapa luar biasanya karya atau apa yang kita lakukan dalam hidup kita, ujung tanduk pergumulan adalah salah satu hal yang tidak dapat kita hindari. Kita berada di ujung tanduk pergumulan tidak melulu karena dosa. Bisa saja kita berada di ujung tanduk pergumulan karena kita melakukan berbagai tindakan kejahatan yang akhirnya menyesatkan kita dan membuat kita bergumul dengan berbagai hal. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, ujung tanduk pergumulan juga bisa datang karena ada hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Kalau Bapak Ibu dan Saudara mengikuti drama Minggu Advent, Bapak Ibu dan Saudara akan menemukan bagaimana seorang ibu yang adalah seorang Gojek, pengendara Gojek, harus menerima cancelan order di saat ia sudah membeli makanan. Itu adalah sebuah pergumulan yang sangat amat tidak mudah. Bahkan tadi kita bisa melihat ada pemutusan hubungan kerja yang bisa terjadi kepada orang-orang yang mungkin tidak melakukan banyak sekali kesalahan di dalam kehidupan atau dalam pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, hal ini kembali mengingatkan kita bahwa itulah satu hal yang tidak dapat kita hindari. Ujung tanduk pergumulan adalah sebuah konsep yang tidak bisa kita hindari. Kita tidak punya konsep kalau menjadi umat Allah kemudian kita bebas dari masalah atau hanya selalu dapat berkat. Tidak demikian Bapak Ibu dan Saudara. Pendeta, penatua, aktivis, semua bisa punya pergumulan dan semua sangat mungkin berada di ujung tanduk pergumulan. Bahkan Yesus merasakan ujung tanduk pergumulan itu ketika ia berada di kayu salib, ketika ia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Maka apa yang ditampilkan di film tadi, narasi terakhir sungguh menggambarkan bagaimana kemanusiaan manusia, bagaimana manusia harus menghadapi pergumulan yang kadang tidak mudah untuk dapat dihadapi. Maka mari kita menghadapinya. Apapun pergumulan kita saat ini, apapun yang kita alami saat ini, mari kita tidak menyangkal ataupun melarikan diri. Mari kita menerimanya. Mari kita mencoba untuk melihat bahwa ini adalah sebuah kerapuhan yang harus kita rangkul. Banyak orang, Bapak Ibu dan Saudara, yang mencoba untuk menyangkali permasalahannya di tengah-tengah dunia ini. Apa yang terjadi? Ia makin depresi, ia makin stres. Bahkan berbagai kasus bunuh diri yang terjadi belakangan ini juga menunjukkan bagaimana ketika seseorang tidak bisa menerima kenyataan hidupnya, bagaimana seseorang tidak bisa menerima kalau ia harus berada di ujung tanduk dari sebuah pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus bisa menerima. Itu adalah cara yang pertama. Itu adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita berada di ujung tanduk pergumulan. Jika kita tidak bisa menerima, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita tidak akan bisa mengelola ujung tanduk pergumulan kita. Kita tidak akan bisa menghadapi ujung tanduk pergumulan kita. Mungkin reaksi kita akan seperti Elia. Kita akan melarikan diri dan akhirnya membuat kita kemudian menjauh dari Allah. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berada di ujung tanduk pergumulan ini, mari kita menerimanya, kita merangkulnya, kita melihatnya sebagai sebuah kondisi yang memang harus kita hadapi. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, pemahaman ini tidak berhenti sampai di situ. Kisah Elia juga menunjukkan bahwa ujung tanduk pergumulan tidak akan membuat Allah meninggalkan kita. Ketika Elia merespon dengan melarikan diri, Elia kemungkinan melupakan bahwa Allah menyertainya. Kisah ini seolah-olah membuat Elia lupa bahwa dengan penyertaan Tuhan, ia berhasil mengalahkan nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal. Tindakan ini yang ia lakukan akhirnya membuatnya ingin menjauh dari Allah. Sekalipun demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih,
Allah tidak meninggalkan Elia. Allah terus mengingatkan Elia melalui berbagai hal. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara membaca bagaimana kisah Elia ketika ia lari, di sana ia kemudian ditemui oleh seorang malaikat. Malaikat Tuhan datang kepada Elia, dan bahkan malaikat Tuhan memberinya makanan dan minuman kepadanya agar ia dapat kembali kuat berjuang menjalankan pelayanannya. Hal ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, menunjukkan bahwa Allah ingin Elia menghadapi pergumulannya. Tetapi ketika Allah ingin Elia menghadapi pergumulannya, Allah ingin Elia menerima ujung tanduk pergumulannya, ternyata Allah tidak meninggalkan Elia. Allah memberikan penyertaan. Allah terus mengingatkan Elia bahwa ketika kita menerima ujung tanduk pergumulan kita masing-masing, Ia tidak meninggalkan kita. Elia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Allah mengingatkannya melalui malaikat. Allah mengingatkannya melalui makanan, minuman. Hal ini kembali mengajarkan kita bahwa di dalam ujung tanduk pergumulan kita, kadang banyak hal yang membuat kita tidak dapat melihat kebaikan Allah, seperti yang juga kita bisa lihat dari kerapuhan kita sebagai manusia. Seruan-seruan, mengapa engkau meninggalkan aku, mengapa engkau tidak memperhatikan aku, sampai berapa lama, adalah sebuah seruan yang sangat manusiawi dari orang yang berusaha menerima pergumulannya. Tetapi kemudian hal ini seharusnya mengajak kita untuk tidak berhenti pada sebuah keluhan, tetapi juga melihat bagaimana Allah tidak meninggalkan kita. Allah akan terus mengingatkan kita. Allah akan terus menyadarkan kita bahwa Ia tidak meninggalkan kita. Ia akan terus bertindak melalui berbagai hal. Kadang-kadang tidak harus spektakuler. Kadang-kadang tidak seperti membalikan telapak tangan dengan mujizat. Tetapi kadang-kadang juga hal itu datang dari hal-hal yang sederhana. Bagi kita yang sedang sakit, Bapak, Ibu, dan Saudara, misalnya ketika kita mengalami sakit yang tidak kita kehendaki, mungkin ada di antara kita di masa pandemi ini mengalami kondisi terpapar oleh COVID-19 yang membuat kita merasa berada di ujung tanduk pergumulan. Mungkin ada di antara kita yang sedang sakit secara menahun, yang kemudian kita menanyakan kepada Tuhan, sakit ini begitu luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebetulnya Tuhan tidak meninggalkan kita di masa-masa itu. Perawatan, perhatian, cinta kasih, obat-obatan yang bisa kita dapatkan ketika kita sakit adalah salah satu cara sederhana bagi kita untuk melihat bahwa Allah sebenarnya sedang bekerja bagi kita ketika kita sedang sakit. Masa pandemi ini, ketika kita merasa seolah ini tidak berakhir, apa yang akan terjadi, mengapa Tuhan membiarkan ini? Sebetulnya Tuhan tidak meninggalkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Masa pandemi ini ada berbagai peringatan yang diberikan dari pemerintah, maupun dari dokter, maupun dari lembaga terkait, untuk kita dapat terus menjaga prokes, agar kita dapat terus menjaga protokol kesehatan. Semuanya supaya apa? Supaya kita bisa melewatinya. Dan itulah cara Tuhan juga untuk mengingatkan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Cara Tuhan juga untuk menolong kita melewati masa pandemi yang tidak mudah ini. Bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu dari pemerintah maupun dari lembaga juga adalah cara bagi kita untuk melihat bahwa masih ada Tuhan yang menolong kita di tengah kesusahan yang kita terima akibat wabah pandemi yang seolah-olah tidak berakhir ini. Bahkan ketika kita mengalami permasalahan keluarga, kita mungkin merasakan masih ada cinta kasih yang bisa kita lihat dari orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin perhatian dari teman-teman kita, perhatian dari komunitas kita, perhatian dari anggota keluarga kita untuk kita dapat melewati pergumulan, ujung tanduk pergumulan keluarga kita. Itulah cara Tuhan menyertai kita, cara Tuhan untuk menolong kita. Kadang Ia bisa membuat keajaiban, kadang Ia bisa membuat ujung tanduk pergumulan ini hilang dengan cara yang begitu luar biasa. Tetapi
Kadang-kadang dan mungkin sekali dalam berbagai kesempatan kita bisa melihat itu dari hal-hal sederhana. Sekarang tinggal dari kitanya. Bagaimana kita meresponnya? Elia merespon dengan menerima penyertaan Tuhan. Ia mengambil makanan itu dan ia kembali meneruskan perjuangannya menghadapi ujung tanduk pergumulannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau memaknai kehadiran Allah tersebut di dalam ujung tanduk pergumulan kita? Merangkul kerapuhan kita, mengambil apa yang seharusnya kita lakukan dengan tuntunan dari Tuhan, melakukan yang terbaik dengan tuntunan Tuhan melalui penyertaan Tuhan di dalam berbagai hal pergumulan kita. Tinggal bagaimana respon kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebentar lagi kita akan memasuki masa Natal. Masa Natal akan menjadi masa di mana kita menghayati sebuah kata, yaitu Immanuel. Ketika di dalam narasi Natal Matius 2 dikatakan di sana, Matius pasalnya yang pertama, saya Bapak, Ibu, dan Saudara, ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kelahiran Kristus membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Maka mari kita merangkul tangannya. Kita rangkul kerapuhan kita. Kita terima. Kita bersyukur. Kita menghadapinya. Bahwa memang ada pergumulan yang begitu berat. Tetapi mari juga kita merangkul tangan Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan kita melewati pergumulan yang berat ini. Kita berjuang bersama dengan Allah melalui berbagai hal yang Tuhan hadirkan di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, maka marilah kita sambut Minggu Advent yang keempat ini dengan keyakinan bahwa sekalipun tidak ada satupun di antara kita yang dapat menghindari ujung tanduk pergumulan, tetapi yakinlah Allah beserta dan siap menolong kita. Mari kita bersandar kepadanya. Maka selamat menyambut Minggu Advent yang keempat. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Kita memasuki liturgi pengakuan iman. Bapak, Ibu, mari kita bangkit berdiri dengan tegap. Kita bersama umat Tuhan sepanjang abad dan tempat sambil mengingat baptisan kita. Marilah kita mengucapkan pengakuan imam kita menurut pengakuan imam rasuli. Dan masing-masing hendaklah menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Formulir persiapan perjamuan kudus akhir tahun secara daring. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, di GKI Bintaro Jakarta akan merayakan perjamuan kudus akhir tahun secara daring atau online. Perjamuan kudus akhir tahun merupakan bagian dari kebaktian tutup tahun 2020
ditayangkan secara live streaming, dan pelaksanaan perjamuan kudus ini dilakukan bersama-sama walaupun umat berada di kediaman masing-masing dan di waktu yang bersamaan dan tidak diperbolehkan dilakukan di luar jam penayangan ibadah tersebut. Untuk menyambut perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Yang pertama, pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, kebangkitan, dan dimuliakan di surga. Mari kita mengenangkannya. Pertama, apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya, dan membarui hidup kita. Kedua, apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita. Kedua, pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Dia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga Dia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti kita dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Mari kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? B. Apakah saudara dan saya menghayati bahwa kita adalah tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Yang ketiga, ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Mari kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus akhir tahun. Terima kasih. Mari kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Ya Allah, di minggu Advent yang keempat ini, di dalam penantian dan juga
pengharapan karena kami mengenang kembali, memperingati kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang akan kami rayakan di malam Natal dan Natal tanggal 24 dan 25 mendatang. Kami mau membawa kepadamu berbagai pokok doa syafaat kami. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang tidak akan pernah bisa lepas dari pergumulan. Kami, siapapun kami, apapun jabatan kami, apapun perbuatan kami, berada di ujung tanduk pergumulan, sebuah pernyataan yang kuat mengenai pergumulan kami. Kami menyadari kami tidak akan bisa luput daripadanya. Karena tolonglah kami untuk dapat menerima berbagai pergumulan hidup kami, tetapi juga sekaligus melihat bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang tidak akan tinggal diam, yang akan menolong kami, yang akan bertindak seturut dengan kehendak-Nya, termasuk melalui hal-hal sederhana yang juga ada di sekeliling kami. Tolonglah kami dapat melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap pergumulan kami, baik kami yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit kami, secara khusus juga bagi pendeta kami, Pendeta Yudi, yang saat ini sedang dirawat bersama dengan istri terkasih Ibu Diana di rumah sakit PGI Cikini. Juga dengan setiap kami yang sedang menderita sakit penyakit. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melihat pengharapan ketika kesakitan menghampiri diri kami. Tolonglah kami untuk dapat berjuang dengan penuh keyakinan melalui perawatan yang diberikan oleh tenaga medis yang merupakan saluran perpanjangan cinta kasih Tuhan bagi keadaan kami, termasuk juga keadaan pendeta kami dan istri terkasih. Kiranya Tuhan menolong khususnya kepada kami yang sedang juga sakit karena wabah COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah kami untuk dapat berpulih dengan penuh pengharapan. Tenaga medis Tuhan berikan hikmat untuk bisa melakukan tindakan-tindakan yang tepat dan terbaik. Sekaligus Tuhan menjaga kondisi mereka yang begitu setia juga merawat dan menjadi saluran perpanjangan cinta kasih Allah bagi setiap kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit kami. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang juga bergumul dengan berbagai pergumulan lainnya, baik kami yang sedang bergumul dengan kondisi ekonomi kami, kondisi keluarga kami, pekerjaan dan studi kami, juga berbagai pergumulan sosial masyarakat yang kami alami. Tuhan, tolonglah kami dapat senantiasa bersandar hanya kepada cinta kasih Allah, melihat kembali dengan penuh pengharapan bahwa Allah sungguh ada dan hadir dan akan menolong kami. Kami juga mau berdoa bagi setiap gereja Tuhan di Minggu Advent yang keempat ini. Tuhan, tolonglah kami yang akan sebentar lagi merayakan Natal. Tentu ada banyak persiapan yang kami harus lakukan, tapi biarlah kami dalam mempersiapkan dengan sungguh-sungguh hati dan pikiran kami hanya kepada Tuhan, untuk fokus bukan hanya pada perayaan dan sukacita, tetapi lebih daripada itu melihat pengharapan dan berjalan dalam pengharapan bersama dengan Tuhan yang menganugerahkan Kristus bagi keselamatan dunia ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap persiapan pengamanan di masa raya Natal bagi gereja-gereja Tuhan yang melakukan ibadah secara online, onsite maupun juga ibadah keluarga. Tuhan, jagalah keamanan negara kami di tengah kondisi situasi yang juga dipenuhi dengan berbagai ketidakpastian, yang juga dipenuhi dengan berbagai pergumulan, termasuk juga ancaman-ancaman provokasi yang dilakukan. Tuhan, tolonglah agar kami dapat menjalani masa raya Natal dan pergantian akhir tahun nanti dengan penuh kedamaian di tengah situasi pandemi, di mana kami juga berdoa biar Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah, bangsa dan negara di dalam mengatur berbagai hal menjelang Natal dan Tahun Baru ini, termasuk regulasi-regulasi yang akan menolong untuk penyelesaian kondisi dan pencegahan pandemi lebih jauh lagi. Kami sungguh serahkan
seluruh pergumulan pemerintah kami, biarlah kami sebagai masyarakat juga dapat bergandengan tangan secara erat untuk bersama-sama mengatasi berbagai kondisi yang terjadi karena pandemi ini. Kami juga tak lupa berdoa bagi gereja Tuhan, yaitu GKI Bintaro. Tuhan berikanlah hikmat bagi majelis jemaat di dalam mengatur berbagai pelayanan, juga bagi setiap hal yang direncanakan, Tuhan yang sempurnakan, Tuhan yang tolong. Juga bagi pelayanan Pendeta Yudi di tengah masa perawatannya, Tuhan tolonglah beliau juga untuk dapat tetap menjalani perawatan dengan baik di tengah masa pelayanan beliau di GKI Bintaro. Kami sungguh berdoa dan menyerahkan kondisi beliau. Berikanlah ketenangan hati yang tetap tenang untuk dapat melakukan khususnya pemulihan beliau dengan baik sambil tetap memperhatikan berbagai pelayanan yang mungkin terjadi di sekitar GKI Bintaro. Ya Bapa, inilah doa kami. Tentu masih banyak hal yang kami mohonkan daripadamu, tetapi kami percaya Tuhan akan menolong kami. Kami percaya Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatunya, karena Tuhan mendengar dan Tuhan ada bersama dengan kami. Karena itu kami serahkan seluruh doa kami ke dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Liturgi persembahan. Dasar persembahan kita terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Berdasarkan ayat di atas, marilah kita memberikan persembahan syukur untuk kemuliaan Tuhan atas semua kebaikan-Nya. Selain itu, persembahan saudara adalah dukungan terhadap gereja Tuhan dalam melaksanakan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening GKI Bintaro
sebagaimana tertera pada layar atau warta jemaat. Bagi jemaat yang karena satu dan lain hal tidak dapat mentransfer dan menginginkan persembahannya diambil di rumah, dapat menghubungi pengurus wilayah masing-masing atau kantor gereja untuk pengaturan waktu pengambilan. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca di warta jemaat. Marilah kita berdoa mengungkapkan syukur kita. Kembali kami datang kepadamu dengan membawa persembahan kami. Persembahan kami ini tidak ada artinya bila Tuhan tidak kuduskan. Tapi pertama-tama biarlah hati kami Engkau kuduskan melalui firman yang telah kami baca, dan biarlah persembahan ini Engkau kuduskan untuk mendukung pelayanan kami di GKI Bintaro secara khusus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ku berjanji setia padamu, ku minta kau selalu dekat ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan di ribut dunia, penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa, ya Tuhan kau tetap. Ya Yesus kau berjanji kepada umatmu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu terus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020. Bentar lagi kita akan merayakan Natal. Kali ini Natal akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena situasi pandemi COVID-19 yang kita percayakan segera berakhir akan memaksa kita melakukannya di rumah masing-masing. Tentunya dengan makna yang sungguh kita percaya bahwa Yesus lahir dan hadir di hati kita masing-masing. Untuk itu, kami dari Panitia Natal Komisi Dewasa GKI Bintaro mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk berpartisipasi menghias rumah dengan dekorasi dan suasana Natal yang cantik, yang menarik, yang bisa dilakukan bersama-sama keluarga tercinta di rumah masing-masing. Dan selain menghias rumah dengan dekorasi Natal, kami pun men-challenge untuk setiap keluarga bisa melakukan prosesi penyalahan lilin. Sebelum ibadah dimulai, selama masa Advent pertama di setiap minggu 1 lilin dimulai dari minggu pertama Advent tanggal 29 November sampai dengan berakhirnya masa Advent keempat di tanggal 20 Desember. Dan untuk menambah sukacita Natal di tahun ini, panitia menyediakan hadiah yang menarik senilai 2 juta rupiah untuk 3 pemenang. Dan kami panitia menunggu sebanyak-banyaknya partisipasi jemaat untuk mengirimkan foto dari minggu Advent pertama sampai minggu Advent keempat yang dikumpulkan dalam satu foto dan dikirimkan ke nomor di bawah ini, di mana kami akan menilai yang terbaik dan hasil pemenangnya akan kita umumkan pada tanggal 24 Desember pada saat perayaan Natal bersama secara online. Kiranya Tuhan memberkati. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita meriahkan Natal tahun ini dengan ikut berpartisipasi dalam perlombaan yang kami siapkan. Dan mari bersemangat dalam berkreasi dalam menyambut Natal. Tetap sehat dan semangat. Tuhan Yesus memberkati.